Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Mafaruki dengan NIM 2303406. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Natasha Tanjung dengan NIM 200340072. Koda Farafliza dengan NIM 230340035. Aku Fitri Ramadhani dengan NIM 230340042. Saya Felicia Biola dengan NIM 200340032. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di kampus yang bolong dan ngerasa kepanasan banget di atas aspal? Tapi pas pindah di rumput kok jadi lebih adem ya? Nah, ternyata ini tuh nggak cuma sekedar perasaan loh. Jadi, dalam kajian fisika atmosfer, kondisi ini berkaitan erat dengan bagaimana permukaan bumi menyerap dan melepas panas, serta bagaimana udara di atasnya dapat merespon. Nah, di video kali ini kita bakal menganalisis perbedaan suhu di atas aspal, keramik, dan rumput di kampus Universitas Negeri Padang dengan variasi ketinggian. Dan kenapa semakin tinggi justru semakin panas? Lalu, apa hubungannya dengan atmosfer kita? Nah, yuk kita bahas. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan melakukan pengukuran suhu pada 3 material yang berbeda. Pertama itu material di rumput, kemudian aspal, dan juga keramik. Nah, kita akan melihat perbedaan suhu pada masing-masing material tersebut dengan menggunakan alat ukur termometer. Untuk pengukuran pertama, kami akan melakukan pengukuran suhu pada variasi ketinggian di atas rumput. Pengukurannya sebagai berikut. Baiklah, yang pertama, kami akan melakukan pengukuran pada material rumput, yang mana ukuran pertama kami lakukan yaitu 0 cm di atas permukaan materialnya, kemudian selanjutnya 50 cm di atas permukaan materialnya, selanjutnya 100 cm di atas permukaan material. Baiklah, di sini kami menggunakan alat yaitu termometer. Untuk yang pertama kalinya, kita akan menghidupkan tombol power agar menyalakan termometernya. Kemudian ujung kabel kita tancapkan ke tanah untuk permukaan 0 cm di atas permukaan materialnya. Nanti di sini akan keluarannya yaitu 30,9 derajat. Kemudian ini untuk pengukuran 50 cm di atas permukaan materialnya. Di sini keluarannya yaitu 32,1 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu untuk 100 cm di atas permukaan tanahnya. Di sini keluarannya yaitu 32,0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mengukur suhu di aspal. Di mana suhunya yaitu 37,7 derajat Celcius. Selanjutnya pengukuran suhu di atas 50 cm yaitu 38,7 derajat Celcius. Selanjutnya pengukuran di atas 100 cm yaitu 39,3 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada lantai atau keramik, di mana pada ketinggian 0 cm mendapatkan suhu 35 derajat Celcius. Baik, selanjutnya dengan ketinggian 50 cm pada keramik kita mendapatkan suhu setinggi 38 derajat Celcius. Baik, selanjutnya dengan ketinggian 100 cm pada keramik kita mendapatkan suhu setinggi 37,3 derajat Celcius. Kita melakukan pengukuran suhu udara di atas 3 permukaan ini pada 3 ketinggian berbeda. Yang pertama pada ketinggian 0 cm, yang kedua pada ketinggian 50 cm, dan yang ketiga pada ketinggian 100 cm. Dan inilah hasilnya.
Kondisi yang pertama yaitu di atas rumput. Dengan suhu awalnya 30,9 derajat Celcius, lalu naik menjadi 32,1 derajat Celcius di ketinggian 50 cm dan 32,6 derajat Celcius di ketinggian 100 cm, yaitu di atas aspal. Suhu mulai dari 37,7 derajat Celcius lalu naik ke 38,7 derajat Celcius dan mencapai 39,3 derajat Celcius di ketinggian 100 cm. Dan yang terakhir yaitu di atas keramik. Dengan suhu awalnya 35 derajat Celcius, terus naik ke 38 derajat Celcius di ketinggian 50 cm, tetapi malah turun sedikit menjadi 37,3 derajat Celcius di ketinggian 100 cm. Wait, kenapa semakin tinggi malah semakin panas ya? Bukannya di atmosfer kalau naik ke tempat lebih tinggi justru lebih dingin? Nah, penyebab utama dari pola suhu ini adalah proses pemanasan permukaan dan pengaruhnya terhadap udara di sekitarnya. Radiasi matahari yang mengenai permukaan diserap dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada jenis materialnya. Aspal menyerap lebih banyak panas karena warnanya gelap dan memiliki albedo yang rendah, alias tidak banyak memantulkan cahaya. Tetapi rumput menyerap lebih sedikit panas karena albedonya lebih tinggi dan mengandung air yang membantu mendinginkannya. Keramik punya sifat campuran dan menyerap panas tetapi juga bisa melepasnya dengan lebih cepat dibandingkan aspal. Tapi nggak cuma radiasi, ada juga beberapa faktor konveksi alias perpindahan panas melalui udara. Coba bayangkan kalian memegang lilin. Makin ke atas, makin panas kan? Nah, itu karena udara panas dari lilin naik ke atas. Hal yang sama terjadi di sini. Permukaan yang panas seperti aspal memanaskan udara di atasnya. Lalu udara panas ini naik karena lebih ringan dan kurang rapat dibandingkan udara dingin. Akibatnya suhu di ketinggian 50 cm dan 100 cm lebih tinggi dibandingkan di permukaan karena efek perpindahan panas ke atas. Nah, ini menarik bukan? Di atmosfer, kita biasanya belajar bahwa semakin tinggi akan semakin dingin. Tapi, kenapa dalam eksperimen kali ini malah semakin panas? Nah, jawabannya adalah karena adanya lapisan batas atmosfer atau planetary boundary layer. Di siang hari, pemanasan permukaan menyebabkan konveksi bebas yang membawa udara panas ke atas. Jadi, pada ketinggian rendah, kita melihat suhu yang meningkat karena panas sedang dipindahkan ke udara atas. Sedangkan di malam hari justru kebalikannya. Permukaan bumi cepat kehilangan panas dan udara dekat tanah menjadi lebih dingin daripada udara di atasnya. Inilah yang disebut sebagai inversi suhu, yaitu fenomena atmosfer di mana udara lebih dingin ada di bawah, sementara udara lebih hangat ada di atasnya. Perbedaan suhu ini juga berdampak pada mikroklimat kampus. Di kota atau area kampus yang banyak aspal dan beton, udara cenderung lebih panas dibandingkan daerah hijau, di mana fenomena ini disebut sebagai urban heat island atau HUAI. Tanaman seperti rumput dan pohon dapat membantu menurunkan suhu udara karena mereka dapat menguapkan air melalui proses transpirasi yang dapat membantu pendinginan lingkungan. Jadi kalau kita ingin kampus Universitas Negeri Padang lebih nyaman, nah salah satu solusinya adalah dengan menambah lebih banyak area hijau. Dari eksperimen kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, aspal ternyata memiliki suhu paling tinggi karena menyerap banyak panas dan melepaskannya secara perlahan. Yang kedua, ternyata rumput memiliki suhu lebih rendah karena bisa menyerap panas tanpa langsung melepaskannya kembali. Yang ketiga, suhu udara meningkat seiring ketinggian karena efek radiasi dan konveksi panas dari permukaan. Yang keempat, konsep ini berhubungan erat dengan fisika atmosfer, terutama dalam memahami pemanasan permukaan, konveksi, dan inversi suhu. Yang kelima, kampus yang lebih hijau bisa mengurangi efek urban heat island dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejuk.
Jadi teman-teman, kalau kita ngerasa kampus ini panas banget, mungkin kita butuh lebih banyak tanaman dan pepohonan. Gimana menurut kalian? Apakah data ini sesuai sama yang kalian rasakan di kampus? Nah, kalau kalian suka pembahasan tentang fisika atmosfer dan dampaknya kehidupan sehari-hari, jangan lupa like, share, and subscribe ya, biar kita bisa eksplorasi lebih banyak lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay curious, stay cool.